Jaksa KPK akan hadirkan Topan Ginting sebagai saksi. Penampungan pekerja migran Indonesia ilegal digerebek. Kembangkan kreativitas anak melalui dongeng. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan kembali menggelar sidang dugaan korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara dengan 2 terdakwa yang merupakan bapak dan anak. Sidang dugaan korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara yang menyeret mantan Kadis PUPR Sumatera Utara Topan Ginting kembali digelar. Mantan Kapolres hingga mantan Sekda dihadirkan sebagai saksi dengan terdakwa Akhirun Piliang selaku Direktur PT Dalihan Natolo Group dan anaknya Raihan Dulasmi Piliang, Direktur PT Ronanamora. Keduanya diduga melakukan suap kepada mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Ginting agar dimenangkan dalam proyek pembangunan jalan senilai 231 miliar rupiah. Total 5 orang saksi diperiksa, yakni mantan Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Yasir Ahmadi yang mengenalkan terdakwa Akhirun Piliang dengan Topan Ginting. Satu-satunya pemilik AMP di Kabupaten Padang Lawas Utara cuma Pak Haji Kirun, Pak. Kemudian mantan penjabat Sekretaris Daerah Sumatera Utara Effendi Pohan yang juga menjadi Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah mengatakan sehari setelah rapat tim, peraturan gubernur langsung terbit dan ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. 3 saksi lainnya yakni Kepala Bapelitbang Sumatera Utara Diki Panjaitan, Bendahara UPT Gunung Tua Irma Wardani, dan Abdul Aziz Nasution ASN UPTD Gunung Tua. Majelis Hakim berkali-kali mempertanyakan niat saksi AKBP Yasir Ahmadi terlibat dalam perkenalan antara 2 terdakwa. Saksi Yasir Ahmadi menegaskan niatnya hanya membantu Topan mencarikan kontraktor penyedia aspal. Ketika mempertemukan saudara Haji Kirun dengan saudara Topan itu di survei yang pertama atau survei yang kedua? Survei kedua. Jaksa penuntut umum dari KPK Eko Wahyu Prayitno mengatakan sidang akan kembali digelar dengan menghadirkan Topan Ginting sebagai saksi. Saksi yang mana? Ini kan harus ada perintah penetapan. Kalau memang dikeluarkan penetapan akan kami laporkan. Karena seprindik itu bukan kewenangan kami. Kami hanya melakukan penuntutan. Tadi kan sudah disampaikan Pak, apa akan ditindaklanjuti? Kami menunggu kalau memang ada penetapan dari majelis akan kami laksanakan. Satu-satunya saksi yang dihadirkan Pak? Sebagian saksi tadi, Topan sampai Rasul. Dan ada beberapa pihak. KBP Yasir tadi juga dihadirkan lagi. 3 tersangka lainnya yang belum disidangkan dalam kasus ini adalah mantan Kadis PUPR Sumatera Utara Topan Ginting, Rasuli Effendi Siregar selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumatera Utara, dan Helianto Daris Satker PJN Wilayah 1 Sumut. Roganda Malu, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, 11 unit rumah semi permanen di Kota Medan ludes terbakar. 9 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Warga di kawasan Jalan Asia Indah, Kelurahan Sukaramai 2, Kota Medan dikejutkan dengan kemunculan api di salah satu rumah yang merupakan bangunan semi permanen. Api dengan cepat membesar dan menyambar dari satu rumah ke rumah lainnya karena material rumah sebagian terbuat dari bahan kayu. Untuk memadamkan api, Pemko Medan menurunkan 9 unit kendaraan damkar ke lokasi kejadian. Api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar 2 jam kemudian. Akibat kebakaran ini ada 11 unit rumah yang ludes terbakar.
objek yang terbakar adalah rumah tempat tinggal semi permanen yang berada di sepanjang rel. Kalau dari hasil penglihatan kita atau yang di lapangan ini bahwa rumah semi permanen ini berada di sekitar lahan PT KAI atau DJKA. Untuk sementara korban jiwa atau luka masih nihil, lebih kurang 9 armada yang kita turunkan pada saat operasi saat ini. Untuk jumlah Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini, namun kerugian material ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Dedi Zulkifli dan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyatakan konflik lahan antara masyarakat desa Sihaporas Kabupaten Simalungun dengan PT TPL sudah disampaikan ke pemerintah pusat. Ia berharap bentrokan antara warga desa dengan pihak perusahaan dapat diselesaikan melalui jalan damai. Konflik lahan antara masyarakat adat dengan PT Toba Pulp Lestari yang telah berlangsung puluhan tahun tak kunjung menemukan penyelesaian. Pekan lalu, konflik kembali terjadi di sektor Ainauli di mana puluhan petugas dari PT TPL bentrok dengan masyarakat desa Sihaporas, Kecamatan Pamatang Sidamani, Kabupaten Simalungun. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengatakan pihaknya terus mengusahakan jalur penyelesaian konflik lahan. Bobi menyatakan pihaknya juga kesulitan untuk pembangunan jalan akibat perizinan dengan PT TPL hingga menyebabkan pembangunan terhambat. PT TPL itu udah ada persembahan nggak Pak sama bentrokan warga Sihaporas? Ya ini masih kita ingin yang pasti kedua belah pihak ada perdamaian masalah bentroknya. Tapi masalah keluhannya ini sudah kita sampaikan juga. Ini yang ngeluh juga bukan hanya masyarakat, karena kami juga mau izin menggunakan pembangunan jalan saja. Memang di TPL agak sulit. Kita kemarin kata Bunda juga pembangunan jalan. Ini turun bulan sebelumnya sudah kita sampaikan dan sudah kami laporkan juga kepada kementerian. Tanggapan berikutnya kita menunggu hasil dari kementerian. Akibat bentrokan yang terjadi pada pekan lalu menyebabkan sejumlah korban luka yang berasal dari masyarakat desa dan petugas dari PT TPL. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Penampungan pekerja migran Indonesia ilegal digerebek, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, petugas Polda Sumatera Utara menggerebek sebuah gudang penyimpanan ikan di Kabupaten Asahan yang jadi tempat penampungan pekerja migran Indonesia ilegal. 3 tersangka diamankan dalam kasus ini beserta 36 pekerja migran Indonesia ilegal yang akan ke Malaysia. Ini adalah rekaman video amatir yang direkam polisi ketika hendak menggerebek gudang penyimpanan ikan di kawasan Silau Laut, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Gudang ikan yang digerebek merupakan tempat penampungan 36 pekerja migran Indonesia ilegal asal sejumlah daerah seperti Aceh, Jawa Timur, Banten, Sulawesi Tenggara, NTT, NTB, dan Jawa Tengah yang rencananya akan diberangkatkan ke Malaysia. Para pekerja migran Indonesia ilegal yang 8 diantaranya merupakan wanita ini tergiur dengan upah tinggi dan dijanjikan akan dipekerjakan dengan beragam pekerjaan seperti koki, asisten rumah tangga, pekerja konstruksi, hingga pekerja kebun. Untuk bisa berangkat, para pekerja migran Indonesia ilegal ini harus membayar sebesar 3 hingga 5 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Riko Taruna Mauruh mengungkapkan pihaknya juga menangkap 3 orang yang memiliki peran penting dalam upaya pengiriman puluhan pekerja migran Indonesia ilegal ke Malaysia. Polisi kini tengah memburu 1 pelaku lagi yang diduga sebagai otak dari sindikat pengiriman pekerja migran Indonesia ilegal dari Indonesia ke Malaysia. Bahwa tim Subdit 4 di Reskrim mendapat informasi dari masyarakat bahwa sebuah gudang ikan digunakan untuk menampung calon PMI pekerja migran Indonesia ilegal yang akan berangkat ke Malaysia menggunakan jalur belakang ilegal ataupun menggunakan kapal tongkang secara ilegal dan tidak memenuhi persyaratan.
Puluhan pekerja migran Indonesia ilegal yang diamankan kini telah diserahkan ke BP3MI dan rencananya akan dipulangkan ke daerah asal. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, sarang narkoba di kawasan Jeremal 15 Medan digerebek personel Satres Narkoba Polrestabes Medan. 5 orang ditangkap dalam penggerebekan ini. Personel Satres Narkoba Polrestabes Medan menangkap 5 pelaku narkoba di markas narkoba di kawasan Jalan Jeremal 15 Medan. Kawasan yang dikenal rawan ini sudah cukup meresahkan masyarakat. Saat penggerebekan, polisi terpaksa meletuskan sejumlah tembakan peringatan ke udara karena para pelaku berkelompok mengelabui petugas. Dari lokasi penggerebekan, petugas menemukan beberapa paket sabu siap edar, alat hisap, dan ratusan plastik pembungkus narkotika jenis sabu. Selain itu, petugas juga menemukan 2 mesin judi jackpot yang kemudian dibakar di lokasi penggerebekan. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Tommy Arwan bilang lapak-lapak yang jadi tempat transaksi dan penggunaan narkoba dihancurkan agar praktik serupa tidak terulang. Tempat ini sudah sering menjadi pengaduan masyarakat. Maraknya di lokasi barak ini orang melaksanakan kegiatan, yang pertama kegiatan judi berupa dingdong, yang kedua juga sering digunakan sebagai tempat untuk menghisap sabu atau istilah yang populer itu pompa. Usai penggerebekan, lokasi tersebut akan diawasi tim gabungan jajaran pemerintahan Kota Medan. Sedangkan untuk 5 pelaku masih menjalani pemeriksaan mendalam untuk membongkar praktik jual beli narkoba di sarang narkoba tersebut. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, 2 pelaku pencurian spesialis rumah kosong melawan dan melukai polisi saat ditangkap. 1 pelaku yang tercatat sebagai residivis terpaksa dilumpuhkan. Inilah kondisi rumah korban yang berada di Jalan Gedung Arca, Medan. Rumah ini hanya tersisa tembok, sedangkan pintu-pintu hingga atap rumah ludes dijarah pelaku. Pencurian ini tidak dilakukan sekali sebab untuk mencuri perlengkapan rumah korban, pelaku membutuhkan waktu berhari-hari. Pelaku dapat dengan leluasa menjalankan aksinya karena rumah korban memang berada dalam kondisi kosong dan tidak ditempati. Rumah-rumah dalam kondisi kosong terbengkalai inilah yang selalu diincar pelaku untuk diambil material bangunannya. Kapolsek Medan Area Komisaris Polisi Dwi Himawan Chandra bilang salah satu pelaku yang ditangkap merupakan residivis dalam kasus serupa. Namun 2 pelaku yang sudah ditangkap menyerang petugas saat hendak dibawa ke tempat penyimpanan barang bukti. Kejadian kedua pelaku ini melarikan diri ataupun pada hari itu juga kita mendapatkan informasi keberadaan pelaku. Kemudian dari piket dipimpin langsung Kanit Reskrim melakukan pengembangan dan mengamankan salah satu pelaku. Pada saat kita melakukan pengembangan untuk mencari 1 pelaku lainnya dan untuk menunjukkan barang bukti, salah satu tersangka melakukan pendorongan ataupun kaca sehingga kaca itu pecah menjadi beberapa bagian dan salah satu bagiannya itu mengenai salah satu kaki tugas kami. Dalam kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti hasil kejahatan pelaku seperti potongan besi, daun pintu, dan potongan kaca. Pelaku terancam penjara selama 5 tahun dijerat pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Kembangkan kreativitas anak melalui dongeng. Saksikan usai jeda. Saudara, untuk mendorong anak-anak mengembangkan kreativitas, sebuah komunitas di Kota Medan rutin menggelar latihan mendongeng. Di sini anak-anak akan diajak untuk mengekspresikan diri melalui kisah-kisah yang diceritakan. Di bawah rindangnya pepohonan di Taman Kota Medan, sejumlah anak yang tergabung dalam Cerita Baik Foundation tengah asyik mendengarkan dongeng dari rekan sebayanya.
Mereka dibawa ke ruang imajinasi dan diajak untuk mengekspresikan diri melalui kisah yang diceritakan. Sejak tahun 2020, komunitas ini memang gencar mengenalkan dan mengajarkan dongeng kepada anak-anak. Anak-anak dari usia 6 tahun hingga yang sudah duduk di sekolah menengah bisa mengikuti kegiatan ini. Selain menjadi pendengar, anak-anak juga diajarkan untuk bisa berdongeng di depan umum. Aktivitas ini bermanfaat untuk membentuk kepercayaan diri dan mengasah kreativitas anak. Ya, pada intinya itu kan public speaking ya, maka kemudian akan melebar. Mereka bisa berpidato, bermain boneka, kemudian mendongeng, berkisah, kemudian mereka main wayang, kemudian menulis buku dan sebagainya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan literasi sih. Salah satu anak yang tergabung dalam komunitas ini bahkan berhasil meraih juara di tingkat nasional setelah rutin berdongeng di depan anak-anak lainnya. Kalau Ais, alhamdulillah waktu itu ikut lomba, Ais masuk tingkat nasional Kak. Dan Ais nasional, alhamdulillahnya lagi nih juara 2. Tapi itu hal yang menakjubkan, Ais tak sangka. Alhamdulillah. Alhamdulillah Faiz ya. Bagi Anda yang ingin mengajak dan mengenalkan si buah hati dengan dongeng, bisa mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Cerita Baik Foundation setiap hari Kamis dan Minggu di Taman Ahmad Yani, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan. Emir Syapur, Bairo Ganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, berbekal kreativitas, seorang wanita di Kabupaten Deli Serdang mengolah limbah styrofoam menjadi bean bag atau kursi santai yang cantik dan bernilai ekonomi tinggi. Kini kursi santai berbahan styrofoam sudah dipasarkan ke sejumlah daerah di Sumatera. Banyaknya limbah styrofoam terus menjadi ancaman bagi kelestarian lingkungan hidup. Namun di tangan seorang Dewi Setiani, limbah styrofoam mampu diolah menjadi bean bag atau kursi santai yang cantik dan bernilai ekonomi tinggi. Untuk mengolah limbah styrofoam sendiri cukup sederhana. Limbah styrofoam diolah menjadi bulir-bulir kecil dengan menggunakan mesin khusus. Kemudian bulir-bulir tersebut dikumpul dan dimasukkan ke dalam kain pembungkus dengan aneka bentuk dan warna. Dewi mengaku memproduksi aneka bentuk kursi santai sesuai dengan kebutuhan konsumen. Untuk harga sendiri cukup terjangkau, mulai Rp100.000 hingga yang paling mahal Rp850.000. Usaha yang diberi nama Medan Bean Bag ini dibangun Dewi pada tahun 2012 lalu karena prihatin melihat banyak limbah styrofoam di lokasi tempatnya bekerja dulu. Mulai saya saya kan dulu kerja salah satu bidang furniture kan. Awalnya saya lihat ada pecahan styrofoam atau styrofoam kan biasa kalau perabot itu ada kayak kas styrofoam itu yang besar kan. Kok sayang kali banyak kali gitu nggak dimanfaatin. Nah saya ambil ide ada yang memang bisa saya pergunakan, saya buat cover bin bagnya, saya coba buat cover kan. Habis itu ya udah saya beli mesin, saya pecahin itunya. Sekarang udah jadi. Kini Dewi memamerkan hasil karyanya di galerinya yang berada di Desa Lalang, Kabupaten Deli Serdang. Dewi juga memasarkan karyanya melalui jejaring media sosial. Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Saudara, cita rasa khas Tanah Rencong menjadi pilihan Cut Linda untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Berkat program Kur Pegadaian, kini kuliner tradisional terus berkembang. Di dapur sederhana ini ada cerita tentang keteguhan seorang ibu, pelaku usaha kecil yang tak pernah menyerah. Cut Linda meracik tauhe, sayur plik-u, dan mengolah ikan tongkol menjadi kumamah, masakan khas Aceh yang ia bawa ke tanah rantau. Dari ruang kecil ini, langkah usaha itu dimulai. Berbekal tekad menopang perekonomian keluarga dan mengenalkan cita rasa Aceh, Cut Linda pun memberanikan diri untuk mencoba pinjaman Kur Pegadaian. Baginya, modal itu bukan hanya uang,
tapi juga titik balik yang membuat mimpi tak lagi terlihat jauh. Mereka begitu kami lihat berdua dengan suami, bunganya itu kok rendah ya gitu, nggak memberatkan kita gitu. Makanya di situ saya ikutlah dengan kurnya dari Pegadaian sampai sekarang udah tahun ketiga. Pegadaian hadir dengan program pembiayaan melalui kur syariah, pelatihan dan pendampingan UMKM untuk naik kelas. Kita punya produk namanya kur syariah. Kur syariah ini adalah untuk UMKM pemula. Kita sediakan pinjaman sampai dengan 50 juta dengan tarif jasanya yang relatif lebih murah ya, 3% setahun itu kepada UMKM untuk memudahkan. Dari beberapa UMKM pilihan kita itu kita lakukan program pembinaan yang namanya The Gadipreneur, Mbak. Bagi pelaku usaha kecil seperti Cut Linda, kehadiran Pegadaian tentu bukan sekedar layanan keuangan, tetapi juga sahabat yang membantu merajut harapan untuk semakin berkembang. Menurut Ibu seperti itu, jadi dia lebih baik cepat berkembang dengan mengikuti era sekarang. Tidak berhenti sampai di situ, demi komitmen mengemaskan Indonesia, Pegadaian mengajak pelaku UMKM untuk menabung emas dari hasil keuntungannya. Kami ingin menyampaikan kepada masyarakat, apalagi UMKM, apabila memiliki keuntungan dari usahanya agar disisihkan dalam investasi bentuk emas. Kenapa sih harus emas? Karena kita tahu sendiri bahwasanya harga emas itu fluktuatif namun relatif naik ya dari tahun ke tahun artinya. Hingga September 2025, nasabah tabungan emas di Kanwil 1 Sumatera Utara Aceh sudah mencapai lebih dari 70.000 orang dengan total saldo 770.000 gram emas. Sementara rata-rata tabungan UMKM saat ini mencapai 11 gram per nasabah. Dari dapur sederhana, harapan itu terus hidup dalam setiap rasa, membawa pesan bahwa setiap mimpi sekecil apapun selalu punya peluang. Jangan pernah berhenti bermimpi. Risa Rizkyanti, Rogana Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.